Assalamualaikum. Terima kasih masih menonton channel saya. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Rumah di Ujung Jalan. Tidak ada yang mau membeli rumah tua di ujung jalan Cepaka. Selama bertahun-tahun, rumah itu dibiarkan kosong, ditumbuhi tanaman liar yang menjalar hingga ke atap. Orang-orang di desa itu menganggap rumah tersebut sebagai tempat terkutuk. Beberapa saksi mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti suara tangisan, bisikan, dan terkadang teriakan yang mengerikan. Namun bagi Tika, seorang janda muda dengan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun, rumah itu adalah satu-satunya pilihan yang ia miliki setelah suaminya meninggal dunia dan meninggalkan utang besar. "Bu, aku gak mau tinggal di sini," kata Raka anaknya dengan nada takut. "Kita tidak punya pilihan, Nak. Ini rumah yang bisa kita sewa dengan uang yang kita punya sekarang," jawab Tika sambil mencoba tersenyum. Meskipun ia sendiri merasa tidak nyaman sejak pertama kali melihat rumah itu. Hari pertama di rumah itu berjalan dengan biasa saja. Meskipun Tika merasa udara di dalam rumah lebih dingin daripada di luar. Saat membuka jendela kamar, ia melihat pohon besar yang berdiri kokoh di halaman belakang. Anehnya pohon itu seolah mendampinginya. Daun-daunnya yang rimbun berdesir pelan, meskipun angin tidak bertiup. "Bu, aku gak mau tidur di kamar itu," ujar Raka sambil menunjuk kamar di ujung koridor. Tika mengerutkan dahi. "Kenapa, Nak? Itu kamar yang paling besar. Kamu pasti suka." Raka menggeleng dengan wajah pucat. "Ada yang ngintip dari lemari tadi, Bu," Tika mendesah. "Mungkin cuma perasaanmu. Lemari itu kosong loh, Nak." Namun rasa tidak nyaman mulai menyelimuti hatinya. Malam pertama di rumah itu terasa sunyi, bahkan terlalu sunyi. Dan suara jangkrik pun seolah enggan terdengar. Tika yang tidur di kamar utama terbangun mendadak di tengah malam karena mendengar langkah kaki kecil berlarian di lorong. "Raka," panggilnya pelan sambil bangun dari tempat tidur. Ia keluar dari kamar dan melihat lorong yang gelap gulita. Lampu lorong yang baru saja ia ganti sore tadi tiba-tiba padam. Tika meraih senter di meja dekat pintu dan menyalakannya. Ia berjalan pelan menuju kamar Raka. Saat membuka pintu, ia melihat Raka tertidur pulas di tempat tidur. Namun saat ia berbalik hendak kembali ke kamarnya, ia mendengar suara kecil berbisik di belakangnya. "Jangan bangunkan dia." Tika membeku. Suara itu terdengar jelas di telinganya, tetapi tidak ada siapapun di sana. Keesokan harinya, Tika mencoba mengabaikan pengalaman aneh di malam sebelumnya. Ia memutuskan untuk membersihkan halaman belakang yang penuh dengan rerumputan liar. Di bawah pohon besar, ia menemukan sebuah benda aneh. Sebuah boneka tua dengan wajah yang sudah usang. Mata boneka itu seolah menatapnya tajam. Dan mulutnya yang setengah terbuka membuatnya terlihat seperti sedang menyeringai. Tika membuang boneka itu ke tempat sampah. Tapi saat malam tiba, ia mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah. Suara itu berhenti tepat di depan pintu belakang.
Ketika ia memberanikan diri membuka pintu, ia terkejut mendapati boneka itu kembali duduk di tangga dengan posisi yang sama seperti saat ia menemukannya di siang hari. Raka mulai sering berbicara sendiri, terutama di malam hari. "Ibu, kakak bilang aku gak boleh keluar malam-malam," katanya di suatu pagi. Kakak siapa, Raka?" tanya Tika heran. Raka hanya tersenyum. "Kakak yang tinggal di lemari. Dia baik kok, Bu." Kata-kata itu membuat Tika merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk mencari tahu sejarah rumah itu. Dari seorang tetangga tua, ia mengetahui bahwa rumah itu dulunya milik sebuah keluarga yang tragis. Anak perempuan mereka, Sinta, ditemukan tewas di lemari kamar belakang setelah menghilang selama berminggu-minggu. Gangguan semakin sering terjadi. Suara tangisan terdengar dari lemari di kamar Raka setiap malam. Barang-barang berpindah tempat sendiri. Puncaknya, di suatu malam, Tika mendapati bayangan anak kecil berdiri di sudut kamarnya, memandangi Raka yang sedang tidur. Bayangan itu perlahan menoleh ke arahnya, dan mata merah menyala, tampak bersinar dalam kegelapan. "Tolong aku," bisik bayangan itu sebelum menghilang. Tika akhirnya memanggil seorang paranormal untuk membantu. Sang paranormal mengatakan bahwa arwah Sinta masih terperangkap di rumah itu. Mencari bantuan agar bisa tenang. Namun ada energi lain yang lebih gelap di rumah itu. Sesuatu yang tidak ingin Sinta pergi. Paranormal itu melakukan ritual untuk mengusir energi gelap tersebut. Namun ritual itu justru membangkitkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Suara jeritan bergema di seluruh rumah, lampu-lampu padam, dan pintu-pintu terbanting dengan sendirinya. Keesokan paginya, Tika memandang boneka tua yang entah bagaimana kembali bersamanya ke rumah baru. Tidak ada yang tahu bagaimana boneka itu sampai di sana, karena Tika dengan jelas ingat telah meninggalkannya di rumah lama. Ia membuangnya lagi, kali ini ke tempat pembuangan akhir, memastikan boneka itu tidak akan pernah kembali. Namun malam itu, suara-suara kembali muncul. Raka yang tadinya mulai ceria setelah mereka pindah, kembali berbicara sendiri di kamarnya. Saat Tika mendengar tawa kecilnya, ia memutuskan untuk mengintip dari celah pintu. Raka sedang duduk di lantai, bermain dengan sesuatu. Tapi tidak ada apapun di depannya, hanya udara kosong. "Raka, Nak, kamu sedang apa?" tanya Tika dengan suara bergetar. "Aku main sama kakak, Bu," jawab Raka tanpa menoleh. Tika mengerutkan dahi. "Kakak yang mana, Nak?" "Kakak Sinta, Bu. Dia ikut kita." Tika merasa bulu kuduknya meremang. Sinta. Nama itu jelas disebutkan oleh paranormal waktu itu. Bagaimana mungkin Raka tahu? Malam itu, Tika tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang dikatakan Raka. Ketika rumah benar-benar sunyi, suara langkah kecil terdengar dari lorong menuju kamarnya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Tika menahan nafas. Pintu kamarnya pelan berderit terbuka, meskipun ia yakin telah mengujinya. Dalam gelap, ia melihat sesosok kecil berdiri di ambang pintu. "Sinta,"
panggilnya dengan suara nyaris tak terdengar. Sosok itu tidak menjawab, tetapi perlahan masuk ke dalam kamar. Rambut panjang yang kusut menutupi sebagian wajahnya. Sementara matanya yang gelap memandang langsung ke arah Tika. Ia mengenali sosok itu dari foto yang ia lihat di rumah lama. Kenapa kamu mengikuti kami? Tanya Tika dengan gemetar. Anak perempuan itu mendekat, menatap Tika dengan mata penuh kesedihan. Tolong aku nggak bisa pergi. Dia masih di sini, katanya dengan suara serak. Dia siapa? Sebelum Sinta sempat menjawab, suara tawa Paro menggema di seluruh ruangan, membuat tubuh Tika kaku di tempat. Suara itu seperti berasal dari sudut gelap di belakang Sinta. Kamu gak akan bisa pergi. Kamu gak akan pernah bisa membawanya pergi. Suara itu berkata rendah dan mengancam. Esok harinya, Tika kembali menemui paranormal yang sama. Dengan ekspresi serius, paranormal itu berkata, Sinta memang mengikuti kalian, tapi itu karena dia membutuhkan perlindungan. Energi gelap yang menghuni rumah tua itu masih melekat padanya, dan sekarang mulai menghantui kalian. Paranormal itu menyarankan sebuah ritual pemurnian untuk membantu arwah Sinta pergi dengan damai. Namun ritual ini berisiko besar. Jika gagal, energi gelap itu bisa menjadi lebih kuat dan menghancurkan mereka semua. Tika tak punya pilihan lain. Demi keselamatan Raka, ia setuju. Ritual dilakukan di malam bulan purnama. Paranormal itu membawa sesaji, mantra, dan dupa yang dinyalakan di seluruh rumah. Tika dan Raka diminta untuk tetap berada di dalam lingkaran garam yang dibuat di ruang tengah. Ketika ritual dimulai, suasana di rumah menjadi mencekam. Lampu-lampu berkedip, dan udara di dalam rumah menjadi sangat dingin. Suara jeritan terdengar dari berbagai arah, seolah-olah rumah dipenuhi oleh makhluk tak kasat mata. Tiba-tiba, Raka mulai menangis histeris. Tika memeluk Raka erat-erat, sementara paranormal terus melafalkan mantra dengan suara lantang. Dari sudut matanya, Tika melihat sosok hitam besar dengan mata merah menyala muncul di belakang paranormal. Sosok itu melayang mendekat, mengulurkan tangan panjang yang kurus ke arah Raka. Paranormal itu berteriak, "Jangan biarkan dia keluar dari lingkaran." Tika memeluk Raka semakin erat, tapi sosok itu semakin mendekat. Di tengah kekacauan itu, arwah Sinta muncul, berdiri di antara mereka dengan sosok gelap tersebut, dengan suara pelan namun tegas. Sosok hitam itu mengeluarkan jeritan panjang yang memekan telinga sebelum menghilang, seolah-olah ditelan oleh kegelapan. Setelah ritual selesai, rumah kembali tenang. Paranormal itu memastikan bahwa energi gelap telah pergi, tetapi ia memperingatkan Tika bahwa bekasnya mungkin masih terasa. Pada akhirnya, Tika dan Raka berhasil keluar dari rumah itu. Mereka meninggalkan semua barang dan memutuskan untuk mulai hidup baru di tempat lain.